Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, kami mahasiswa S2 Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado. Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dengan saya, Sefanya Humambi. Dan saya, Lydia Tampung. Dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Dengan dosen pengampu, Profesor Benny Binilang MM. Dan Dr. Joni Lagunsiang MPD. Saat ini, kita akan masuk pada presentasi dengan materi kajian literatur, referensi kunci, state of the art, dan keterbaruan penelitian atau novelty dengan kami kelompok 3 sekali lagi dengan saya Sefanya Humambi dan teman saya nantinya yang akan menjelaskan juga Widya Tampung. Saat ini kita masuk pada materi yang pertama yaitu kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah yang penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Tujuan dari kajian literatur ada dua. Yang pertama, kajian literatur dilakukan dengan tujuan untuk menulis sebuah makalah untuk memperkenalkan kajian-kajian baru dalam topik tertentu yang perlu diketahui oleh mereka yang bergiat dalam topik ilmu tersebut. Tujuan yang kedua dalam kajian literatur yaitu kajian literatur adalah untuk kepentingan proyek penelitian sendiri. Nah, dalam hal ini membuat kajian literatur adalah untuk memperkaya wawasan kita tentang topik penelitian kita, menolong kita dalam memformulasikan masalah penelitian, dan menolong kita dalam menentukan teori-teori dan metode-metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian kita. Selanjutnya, terkait dengan fungsi kajian literatur, ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu kita mengetahui kajian-kajian lain yang pernah dilakukan orang berkenaan dengan topik penelitian kita. Yang kedua, kajian literatur akan menghubungkan kajian yang akan kita lakukan dengan wacana luas dalam literatur tentang topik tersebut. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yang terkait dengan fungsi kajian literatur yaitu menunjukkan kemampuan kita dalam mengintegrasikan dan meringkaskan apa yang sudah diketahui orang lain tentang bidang kajian kita. Dan yang keempat atau yang terakhir dalam fungsi kajian literatur yaitu dengan belajar dari orang lain kita dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu referensi kunci. Reitz di tahun 2012 menyatakan bahwa kata kunci atau keyword merupakan satu kata atau frase yang menonjol atau bisa dibilang signifikan pada judul, tajuk subjek, catatan isi, abstrak atau teks sebuah cantuman pada katalog online dan database bibliografi yang dapat dimanfaatkan sebagai istilah pencarian dalam pencarian bebas untuk menemukan seluruh cantuman yang memuat kata-kata kunci tersebut. Nah, saat ini kita masuk pada istilah-istilah dalam penulisan kata kunci. Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian pada saat menelusuri kata kunci adalah tidak terjebak hanya pada satu istilah kata kunci saja. Itulah mengapa kita masuk pada istilah-istilah lain dalam menuliskan kata kunci. Istilah yang pertama yaitu sinonim, merupakan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa yang lain. Yang kedua, akronim, merupakan singkatan kata yang dapat dilafalkan. Ketiga yaitu singkatan, merupakan hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Yang keempat, bahasa lain. Satu topik bisa ditulis dalam lebih dari satu bahasa dan bahasa asing yang umum sering digunakan adalah bahasa Inggris. Istilah yang kelima yaitu istilah yang luas, merupakan satu simbol kata yang digunakan dalam thesaurus untuk mengidentifikasi istilah-istilah lain sebagai istilah luas atau border term dalam istilah utamanya atau the heading term. Istilah yang keenam yaitu istilah spesifik, merupakan satu simbol kata yang digunakan dalam thesaurus untuk mengidentifikasi istilah-istilah lain sebagai istilah khusus atau narrower term dari istilah utamanya the heading term.
Istilah yang ketujuh yaitu istilah berkaitan. Istilah yang ketujuh yaitu istilah berkaitan, merupakan satu simbol kata yang digunakan dalam tesaurus untuk mengidentifikasi istilah-istilah lain yang menjadi istilah berkaitan atau related terms dari istilah utamanya the heading terms. Istilah yang kedelapan yaitu istilah penulisan lain. Istilah penulisan lain merupakan istilah yang merujuk pada bahasa Latin yaitu bahasa Romawi kuno. Umumnya bahasa Latin diterapkan pada ilmu pertanian atau ilmu biologi. Istilah yang kesembilan, jamak atau tunggal. Istilah jamak atau plural dan tunggal atau singular lebih banyak digunakan apabila penelusur akan mencari informasi dalam kosakata berbahasa Inggris. Dan istilah yang terakhir yang ada dalam ketika kita menulis kata kunci yaitu istilah variasi ejaan, digunakan untuk mencari artikel dalam bahasa Inggris. Artikel berbahasa Inggris biasanya ditulis oleh orang yang mengikuti kaidah British English atau American English yang memiliki beberapa istilah berbeda. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam materi State of the Art. Menurut Profesor Dr. Hussein Umar, State of the Art adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Ini merupakan cara agar tidak terjadinya duplikasi, plagiarisme ide, dan redundansi penelitian. Selanjutnya, apa isi dari State of the Art? Yang pertama, menjelaskan perkembangan terkini tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti di seluruh dunia. Yang kedua, menjelaskan perkembangan terkini tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti seluruh dunia. Dan yang ketiga, menentukan novelty atau hal baru apa yang akan disumbangsikan oleh peneliti. Selanjutnya, bagaimana state of the art dibuat? Yang pertama, umumnya dapat dilakukan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu, misalnya dengan membaca jurnal-jurnal. Dan yang kedua, gunakan 75% rujukan bersumber dari jurnal-jurnal internasional. Selanjutnya kita masuk dalam materi novelty. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan novelty. Dalam konteks ini, novelty dari suatu penelitian adalah sebuah kebaruan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Novelty juga merupakan suatu originalitas, suatu karya seseorang. Novelty dapat ditemukan apabila dapat melihat research gap penelitian. Novelty bukan semata-mata dilihat dari pengujian software, plagiarisme checker, namun novelty suatu riset dapat dilihat dari tulisan itu sendiri atau dapat juga melihat keywords-nya. Nah, bagaimana cara menemukan novelty tersebut? Yaitu dengan mencari research gap penelitian. Dengan cara yang pertama fokus pada penelitian, literatur review, dan diskusi dengan supervisor. Selanjutnya, cara menemukan novelty dengan instrumental study adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari suatu novelty via inovasi. Bagaimana kita menemukan inovasi? Yaitu inovasi dari permasalahan yang sering muncul. Yang kedua, sedang berada pada pilot yang sedang booming. Yang ketiga, mendatangi conference atau seminar atau diskusi. Yang keempat, mencari sarana aktif bidang ilmu baru yang berhubungan dengan bidang Anda. Dan yang keempat, menghubungkan dua bidang keilmuan. Dan yang terakhir, melihat bidang ilmu yang sedang ditekuni dengan sudut pandang yang lebih luas. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Biar kiranya lewat presentasi kami dapat menjadi ilmu yang baru lagi untuk kita semua. Terima kasih.